Halo semuanya, selamat datang di channel Dosen Tutorial. Ini adalah tutorial SPSS video yang kedua. Kalau di video yang pertama kita sudah belajar bagaimana pengenalan SPSS, apa itu data view dan variable view, bagaimana aturan membuat variable view dan data view-nya. Pada video kali ini kita akan praktek membuat variabel dan input data di SPSS. Kita juga akan belajar bagaimana mencari tabel frekuensi dan membaca hasil outputnya. Oke, langsung saja kita buka program SPSS-nya. Oke, ini adalah tampilan dari program SPSS-nya. Di sana ada tampilan variable view. Kemudian di sebelah kirinya adalah tampilan data view. Jadi dalam melakukan input data di SPSS, yang pertama kita lakukan adalah membuat nama variabelnya, membuat variabelnya di variable view. Setelah kita selesai membuat variabelnya, baru kita lakukan input datanya di data view di sebelah sini, sebelah kiri. Oke, misalkan sebagai contoh saja, karena ini adalah praktek yang pertama, kita pakai data yang simple saja dulu. Kita tidak pakai data dari kuesioner. Misalkan kita punya data umur, ketikkan saja umur di situ, umur, enter. Nah, otomatis tipe datanya dan yang lain-lain itu sudah diisi. Tipe datanya kita biarkan numerik, umurnya misalkan umur paling panjang itu berapa, misalkan 3 digit, ya udah kita isi 3. Umurnya mau dikasih koma atau tidak, misalkan 3,5 tahun, 10,5 tahun, yang gitu-gitu, apa mau dibulatkan saja. Kalau mau dibulatkan, desimalnya kita isi 0. Kemudian di label itu kita isi penjelasan dari nama variabelnya ini. Umur itu maksudnya umur apa gitu ya. Umur responden misalkan. Responden. Satuannya apa? Tahun. Karena kadang-kadang kalau umur bayi misalkan kan satuannya bukan tahun ya. Umur bayi itu pakai bulan. Bulan apa? Kalau nggak salah. Kemudian values-nya diisi apa tidak? Values diisi apabila datanya berupa kode dan bukan angka langsung. Jadi umur yang ini karena satuannya tahun, berarti umurnya kita langsung input, bukan kode umur ya. Jadi values-nya tidak diisi. Kemudian misalnya kita punya jenis kelamin. Kalau penulisannya seperti ini boleh atau tidak? Ada spasi? Coba kita enter. Variable name contain an illegal character. Jadi tidak boleh. Ya, karena melanggar aturan dari penulisan nama variabel. Ada di video SPSS yang pertama. Silahkan kalau lupa ditonton ulang aja. Kemudian kalau jenis kelamin misalkan kita boleh jenis pakai underscore boleh, kelamin. Kemudian di enter. Jenis kelamin itu berapa digit sih? Panjangnya 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi 1 digit aja sebenarnya. Oke, oh tidak boleh. Ini harus dinolkan dulu. Baru kita pilih 1. Jadi cukup 1 digit aja untuk jenis kelamin karena yang kita input adalah kodenya. Misalkan kita punya jenis kelamin 1 laki-laki 2 perempuan. Kita jelaskan jenis kelamin. Sekedar tips saja biar tulisannya nanti rapi, huruf depannya ini ditulis besar saja ya. Karena label itu akan menjadi nama dari tabel frekuensi di bagian output. Nanti kita lihat. Kemudian values-nya diisi atau tidak, karena jenis kelamin adalah datanya berupa kode, 1 laki-laki 2 perempuan gitu maksudnya ya. Jadi values-nya harus diisi. Untuk mengisi values caranya gimana?
ada titik 3 itu diklik aja, pada bagian value diisi 1, labelnya misalkan kita pilih laki, di add, klik add. 2 perempuan, kemudian klik add, kemudian pilih oke. Kemudian misalkan kita punya variabel berat, enter. Misalkan berat badan berapa sih gininya, berat badan itu berapa digit ya, 2 digit misalkan. Ini misalkan kita mau isi koma berat badannya, oke 2 aja. Jadi ada 2 digit berat badan dan ada 1 desimal ya. Misalkan angka yang kita input ada misalkan 50,1 kilo gitu ya, 60,5 kilo gitu. Jadi komanya dihitung, makanya desimalnya kita isi 1 angka di belakang koma. Jadi di bagian label itu menjelaskan dari nama variabelnya yang singkat. Misalnya di sini kita isi berat badan, satuannya kilogram. Values-nya diisi, karena berat badan yang kita input adalah angka langsung, misalkan 50 kilo, 60 kilo, bukan kode, jadi values-nya tidak diisi. Tinggi, kenapa tidak mau? Tadi saya isi spasi tingginya, tinggi spasi gitu ya. Enter, tidak mau, tidak boleh mengandung spasi. Tinggi, enter, tidak usah di spasi, enter aja langsung. Untuk tinggi misalkan kita tinggi orang itu biasanya 3 digit ya, 3, kemudian desimalnya tidak kita isi, kita bulatkan saja. Di sini di bagian label adalah penjelasan dari nama variabelnya yang singkat, tinggi badan, satuannya cm, cm. Values-nya diisi? Tidak, karena data yang kita input adalah tingginya langsung, angkanya langsung 160 cm dan lain sebagainya, tidak dikodekan. Kemudian pendidikan, pendidikan itu desimalnya dulu dinolkan, kita pakai 1 saja karena pendidikan kan nggak sampai 10 kan kodenya. Kemudian di sini pendidikan terakhir misalkan. Kemudian pendidikan terakhir, karena datanya berupa kode, berarti values-nya kita isi. Misalkan 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 itu SMA, 4 itu perguruan tinggi gitu ya, perguruan tinggi. Oke, klik add. Jadi kita punya 4 kode untuk pendidikan SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jika sudah, klik OK. Oke, ini adalah contoh membuat nama variabel. Ini contoh saja. Kemudian kalau datanya berupa kode, biasanya desimalnya dibuat 0 semua kan. Ini yang berupa kode, kita punya 2 variabel yang berupa kode, jenis kelamin dan pendidikan. Kemudian umur, berat, dan tinggi adalah angka langsung. Kalau berupa kode, desimalnya dibikin 0 saja. Kalau berupa kode ya, jenis kelamin dan pendidikan, desimalnya dibikin 0 saja. Kemudian jika variabel Anda berupa angka langsung, itu tergantung kebutuhan, mau diisi koma atau tidak ya. Oke, segitu saja bikin variabelnya. Jika sudah,
membuat variabel di variable view, sekarang kita akan menginput datanya di data view. Klik sebelahnya itu ada tulisan data view. Kita isi sampel saja. Ini adalah tampilan dari data view-nya. Nama variabelnya dibuat ke kanan. Umur, jenis kelamin, berat, tinggi, dan pendidikan ke kanan. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini adalah nomor respondennya. Jadi 1 itu adalah responden nomor 1, 2 itu responden nomor 2, 3 itu responden nomor 3, dan seterusnya. Jika punya 100 responden, berarti 100 baris yang Anda isi. Kemudian kita coba aja isi datanya. Misalkan umur responden berapa tahun ya? 17 tahun misalkan. Jenis kelaminnya laki-laki misalkan. Kalau laki-laki kita isi apa? Kodenya 1 ya tadi ya. Berat badan misalkan kita isi 70 kg, kita ketikkan 70 kilogramnya nggak usah diisi. Karena tadi kita pakai desimalnya 1, jadi langsung diisi koma sama SPSS-nya. Kemudian tinggi, misalkan tingginya 170 cm. Pendidikan terakhirnya adalah SMA, misalkan kita isi 3. 17 tahun belum tamat SMA ya. Kita isi 2 berarti, tamat SMP. Kemudian misalkan ini 20 tahun. Jenis kelaminnya perempuan, beratnya 55,5 gitu. Tingginya 160. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah SMA. Misalkan kita isi 25, jenis kelamin perempuan, beratnya adalah 60, tingginya 165, pendidikan terakhirnya tamat perguruan tinggi. Kemudian umurnya 20, jenis kelaminnya laki-laki, beratnya misalkan 55, tingginya 160, pendidikan terakhirnya tamat SD misalkan. Kemudian satu lagi, umurnya misalkan 30 tahun, jenis kelaminnya perempuan, berat badannya 67 kg, tinggi badannya 167, pendidikan terakhirnya adalah tamat perguruan tinggi. Oke, ini sampel saja. Kita isikan 5 responden. Ya. Setelah kita input datanya di data view, apa yang kita lakukan? Kita akan coba melakukan analisis frekuensi untuk mencari persentase dari data yang kita punya. Cara melakukan analisis frekuensi di SPSS adalah kita klik menu Analyze di sebelah sini, klik menu Analyze. Klik menu apa? Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statistic, pilih Frequencies. Misalkan kita punya variabel, ada 2 kotak di sana ya. Kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan. Kotak sebelah kiri adalah variabel yang kita buat, kotak sebelah kanan adalah variabel yang akan kita analisis. Jadi variabel mana yang akan kita analisis, kita pindahkan ke sebelah kanan. Misalkan kita punya variabel umur, klik aja di sini, pindahkan ke kanan. Jadi variabel umur saja yang akan kita analisis. Di situ ada centang display frequency table. Jadi tampilkan tabel frekuensinya seperti itu. Kalau ini dihilangkan berarti tabel frekuensinya tidak tampil. Kita kan mau mencari persentase ya, tabel frekuensi, jadi ini dicentang aja. Jika sudah, klik OK.
Oke, di situ ada tampilan dari SPSS Statistic Viewer atau outputnya. Ya. Jadi ada dua tampilan sebenarnya. Tempat kita membuat variabelnya namanya SPSS Statistic Data Editor. Kemudian tampilan outputnya namanya SPSS Statistic Viewer atau outputnya lah gitu ya. Jadi kalau saya bilang buka SPSS Data Editornya, maksudnya yang ini data editor ya. Kemudian buka SPSS Viewernya, Statistic Viewer atau outputnya. Jadi balik ke sini ya. Oke, di halaman ini, di halaman Statistic Viewernya atau outputnya sudah tampil hasilnya. Di situ ada variabel umur. Bagaimana cara membaca tabel ini? Jadi di situ kita baca dari sini ya. Ada umur responden, satuannya tahun, ada valid 5, missing 0. Valid itu maksudnya datanya yang diisi. Kalau datanya kosong, jadi missingnya itu nanti muncul 1. Jadi kalau ada data yang kosong, missingnya baru bernilai. Kalau datanya diisi semua, missingnya bernilai 0. Jadi validnya 5. Semua datanya diisi, berarti ada 5 data ya. Kemudian untuk tabel di bawahnya, umur responden dalam kurung tahun. Nah, judul dari ini, umur responden dalam kurung tahun, adalah yang kita ketikkan di bagian label. Jadi bikinnya labelnya itu ya saya sarankan huruf depannya itu besar ya, biar rapi aja sih sebenarnya. Biar tampilannya nanti di outputnya bagus. Kemudian caranya baca bagaimana? Di situ ada, dari tabel ini dapat dilihat bahwa responden yang umurnya 17 tahun ada satu responden, frekuensinya 1 itu maksudnya respondennya ada satu yang umurnya 17 tahun. 17 tahun itu adalah 20% dari data keseluruhan. Datanya ada 5. Jadi kalau 1 itu adalah 20%-nya. Kemudian persen dan valid persennya itu nilainya sama. Kalau datanya tidak ada missing, persen dan valid persen nilainya selalu sama. Kalau ada missing value, persen dan valid persen nilainya berbeda. Kemudian kumulatif persennya adalah 20. Kemudian responden yang umurnya 20 tahun ada 2 responden, 40%. Kumulatifnya adalah 60. Dari mana dapat 60? 20 tambah 40 dapatnya 60 gitu ya. Kemudian responden yang umurnya 25 tahun ada satu responden 20%. Responden yang umurnya 30 tahun ada satu responden 20%. Total datanya ada 5, total persennya ada 100%. Gitu ya cara bacanya, cara membaca tabel frekuensi. Jadi tabel frekuensi ini adalah mencari persentase dan frekuensi data. Oke, sampai sana. Kita balik lagi ke SPSS Statistic Data Editor. Itu kan baru satu variabel yang kita analisis. Bagaimana kalau kita mau mencari semuanya? Caranya gimana? Klik menu Analyze. Klik menu apa? Analyze gitu ya. Analyze ya. Kemudian pilih Descriptive Statistik, pilih Frequencies lagi. Kemudian kotak kiri adalah variabel yang kita punya, kotak sebelah kanan adalah variabel yang akan kita analisis. Umur kan sudah tadi ya. Kalau sudah, kita balikkan dia ke sebelah kiri. Kalian bisa satu-satu pindahkan dari kiri ke kanan, atau kalau mau cepat Ctrl A, tekan Ctrl, pilih, karena kita mau menghilangkan ini. Atau gini aja, Ctrl A aja, pilih semua dulu, pindahkan semuanya ke sebelah kanan.
karena umur sudah kita analisis tadi, kan tidak usah lagi, biar tidak kembar nanti di hasil outputnya, pindahkan umur ke sebelah kiri. Jangan lupa ini dicentang display frequency table. Kemudian klik OK. Jadi ini adalah tampilan dari tabel frekuensinya. Di situ ada variabel jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan pendidikan terakhir. Oke, cara bacanya sama. Kemudian di bagian output ini juga misalkan ini tidak kita perlukan, ini tinggal di delete aja. Delete yang tidak diperlukan. Ini Oke, jadi di situ ada frekuensi, umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan pendidikan terakhir. Oke, kita balik lagi ke SPSS-nya, ke variable view. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait variable view, yaitu bagaimana caranya saya menghapus misalkan nama variabelnya salah, misalkan anak gitu ya. Nah, oh tidak jadi, saya tidak jadi membuat variabel anak misalkan. Kita mau hapus, delete atau backspace, kok tidak mau hilang dia ya. Caranya menghapus nama variabelnya adalah klik kanan, klik kanannya di angkanya ya. Misalkan variabel anak itu di angka 6, klik kanan angka 6-nya, clear. Oke, pakai sampo clear biar dia bersih ya, bukan gitu maksudnya. Klik kanan, pilih clear tadi ya. Kemudian bagaimana jika saya ingin menyisipkan nama variabel di antara variabel yang sudah ada? Misalkan di sini kita mau menambahkan variabel baru di antara tinggi dan pendidikan. Klik kanan, di angka 5-nya insert variabel. Gitu ya. Silahkan bikin nama variabelnya yang baru, misalkan anak. Bentar. Oke, silahkan diedit-edit yang lain. Jika mau menghapus, klik kanan, clear. Gitu ya. Kalau mau menghapus sekaligus juga bisa di blok, klik kanan, clear. Nah, hilang semua jadinya ya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang pengenalan variable view dan data view. Kita juga sudah melakukan analisis frekuensi, mencari frekuensi dan persentase. Oke, satu lagi, di sini kan kita punya dua window ya. Satu adalah SPSS statistik data editor, yang kedua adalah outputnya yaitu SPSS statistik viewer. Itu kalau kita simpan akan menjadi dua dokumen yang berbeda. Misalkan untuk menyimpan data editornya, misalkan kita klik save aja. Save misalkan SPSS 1 gitu ya, latihan 1 atau latihan 1 boleh, latihan 1. Kita simpan, jadi formatnya adalah sav.sav nama filenya, save. Kemudian untuk outputnya juga bisa kita save output 1 misalkan. Jadi tipe filenya adalah SVV ya, viewer files. Jadi apa gunanya kita menyimpan outputnya ini? Karena kalau kita membuat laporan atau lampiran hasil penelitian, nanti yang dilampirkan adalah ini. Biasanya nanti kita copy ini ke Word sebagai lampiran. Nanti kita akan belajar caranya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sekian tutorial pada video kali ini. Oke, sekian dulu video pada pertemuan kali ini. Jika Anda suka video tentang materi SPSS,
kita akan lanjutkan lagi di channel Dosen Tutorial. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar Anda dapat update video-video terbarunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Thanks for watching.